Halo, selamat pagi teman-teman semua. Halo, halo. Halo, halo. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, boleh on cam dulu ya teman-teman semua. Oke. Selamat pagi, Pak. Oke, boleh on cam ya teman-teman semua. Yuk, Farah, Adlin masih belum on cam nih. Yuk, boleh on cam ya teman-teman biar kelas kita makin interaktif tentunya. Ya, sebentar ya. Oke, teman-teman, selamat datang di kelas hari ini ya teman-teman semua ya. Jadi buat hari ini teman-teman kita akan start kelas pertama kita nih teman-teman semua. Oke, jadi nanti di hari ini teman-teman kita akan masuk ke pembelajaran pertama kita ya. Jadi kita hari ini discuss namanya modul satu pelajaran satu terkait namanya pengenalan dasar dari Python ya teman-teman semua. Jadi nanti kita akan pelajarin terkait ya konsep tersebut tadi ya terkait namanya perkenalan dari si Python itu sendiri gitu di pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita start kelas teman-teman ya, aku akan perkenalan dulu nih teman-teman semua. Sebelum perkenalkan teman-teman, namaku Ilham ya. Jadi teman-teman nanti boleh manggil aku mungkin Kak Ilham atau enggak biasa manggil aku Coach juga ya. Jadi nggak usah Pak, kayak Pak terlalu tua ya kayaknya ya. Aku juga, ya kita masih gen 2000-an juga, teman-teman aku juga 2000-an kok. Kayak sama kayak teman-teman semua pasti pada lahiran 2000 semua ya pastinya ya. Aku juga kelahiran 2000, teman-teman 2000-an. Mungkin 2000 awal mungkin ya lebih tepatnya ya. Mungkin teman-teman udah pada di 2000. Berapa nih? 2010 kali ya? Ada yang 2010? Oke, nanti mungkin aku bakal nanya satu-satu ya. Pokoknya teman-teman ya, pokoknya salam kenal semuanya. Jadi ntar boleh manggil aku Kak Ilham aja ya. Jadi aku di sini sebagai tutor nih teman-teman. Nanti kita akan belajar terkait kelas kita ya. Tentunya terkait namanya Python Pro ya teman-teman semua sampai beberapa lesson ke depan sampai hopefully teman-teman sampai teman-teman lulus semuanya gitu di sini ya. Gitu dia. Gitu. Jadi ntar kita ada kelas setiap harinya di hari Sabtu di jam 10 ya teman-teman semua ya gitu. Jadi ntar kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan, misalkan misalkan ada ini lagi nggak bisa join gitu, misalkan lagi ada kendala, let's say lagi ada acara atau nggak apa, nah please let me know ya. Jadi bisa juga kasih tahu aku, atau nggak mungkin paling enaknya dikasih tahu di grup aja gitu ya. Dan nanti bisa kontak tim CS-nya buat cari kira-kira jadwal yang match-nya di mana gitu. Tapi make sure juga kasih tahu juga di grup biar aku tahu, oh ini ada yang nggak masuk gitu ya. Jadi ntar bisa lakuin reschedule aja. Gitu ya, teman-teman semua. Salam kenal, teman-teman semua. Oke, mungkin aku mau dong kenal sama teman-teman semua. Mungkin start dari Adlin lo deh, Adlin Nazura. Boleh deh, Adlin Nazura. Coba perkenalan. Adlin, sebutannya siapa? Sekarang sekolah di mana? Kenapa ngambil kelas Python Pro? Dan tinggal di mana? Tinggal di mana? Dan juga kenapa ngambil kelas Python? Yuk, Adlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak- Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlin Nazur HS. Kalian bisa Yes. panggil Adlin. Yes, oke. Dan saya sekolah di Mantiga, Kota Makassar. Oke. Dan Kelas berapa, Adlin? Kelas berapa? kelas 10 Kelas SMA. 10, oke. Kelas 10 SMA, Mantiga, Kota Makassar. Oke. Lalu berarti tinggal di Makassar ya berarti ya? Ya, Ya, kenapa ngambil kelas Python, Adlin? untuk belajar coding. Belajar coding ya, oke. Kenapa tuh mau belajar coding? Penasaran kah apa gimana? Penasaran. Awalnya sih penasaran, tapi Oh, ya penasaran itu. ya. Oke, seru kok coding kok. Nanti kita akan coba discuss dan juga pelajarin ya. Oke, salam kenal Adlin. Thank you ya udah perkenalan. Siap, Lanjut Coach. mungkin ke Wipa dulu, Wipa. Coba Wipa. Halo Wipa. Oh, nama saya Wipa. Saya dari Gunung Kidul, Wonosari, Bogor. Mm-mm. Saya bisa bilang Wipa. Nama temannya saya Wipa. Ya, Saya saya tuh dari sekolah SMA Pangudi Luhur Jogja. oke. Kelas berapa Wipa? Bah- em, eh, 2 SMA, adiknya kelas 11 3. Oh, kelas 11. Oke. Oke, lalu kenapa ngambil Python? Wipa. Itu saya tak kira itu salah satu
em, bakal itu coding yang bikin game. Mm-mm. Saya cuma mau tahu atau saya cuma mau tuh belajar. Oke. Badminton tuh buat kita sebenarnya saya cuma mau ini ya ketika buat bikin game atau aplikasi atau apa. Tapi banyak kan Oke. game. Mau bikin game ya. Oke. Good ya. Jadi di sini ntar kita juga akan buat game teman-teman. Tapi mungkin bukan di hari pertama juga ya. Hari pertama kita akan bahas basicnya dulu. Tapi nanti beberapa lesson ke depan ntar kita juga akan buat game ya teman-teman semua ya. Oke, thank you, Wipa. Oke, ini mungkin ada yang baru masuk ya, Felicia ya. Jadi saya kenal dulu ya Felicia. Kenalin aku Ilham. Jadi ntar mungkin Felicia dan juga teman-teman lain boleh manggil aku Kak Ilham atau enggak Coach Ilham gitu. Jadi jangan nggak usah Pak ya, kayak Pak terlalu tua banget ya teman-teman. Ya, kita masih, aku juga masih 2000-an, jadi manggil Kak aja. Oke, coba lanjut ke Farah dulu, Farah. Ya, coba dong Farah, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, namaku Farah Kamila, bisa dipanggil Farah. Mm-mm. Sekarang sekolah di SMK ISWI Banjarmasin, kelas 12. Oke, kelas 12. Oke. Berarti lagi mau cari universitas berarti ya? Ya, betul. Lulus. Oke. Lalu kenapa pilih Python? Farah, Tertarik aja untuk belajar. otomatis belajar. Atau nanti jurusannya mau ngambil komputer juga? Bagaimana? Jurusannya desain, Kak. Oh, nanti mau ngambil desain habis lulus dari Iya, sekolah. Oh, I see. Ya, ada maths-nya juga sih. Di sini kita nanti iya, belajar nanti desain juga. ada Belajar desain. sangkut Tuh. pautnya lah. Ya, cuman di sini lebih ke coding ya. Jadi yang Game. perlu di notes gitu Betul. di sini tuh lebih ke coding. Kalau mungkin desain itu dia mungkin lebih ke pakai tools. Cuman di sini kita belajar dari basicnya. Jadi gimana caranya kita ngedesain, tapi nggak dari tools gitu, dari coding gitu. Jadi nanti kita pelajarin di hal itu ya. Oke, thank you Farah. Salam kenal. Oke, karena lagi di luar. Oke, boleh. Coba mungkin ke mana? Bisa nggak? Oke, Aska, coba Aska boleh deh Aska, perkenalan Aska. Coba, aku bisa dengar suaranya gak? Kalau nggak, mungkin boleh diketik aja deh. Eh, Nama saya Oke, aman. Laura Hadi. Saya berasal dari sekolah SMKN 58 Jakarta, Yes, eh, kelas 11, kelas 2. kelas 11. Oke, oke, kelas Alasan 11. saya masuk ke Kenapa alasannya? alasan saya masuk ke sini tuh karena bagi saya dari dulu sebenarnya udah tertarik, cuman belum ada kesempatan aja makanya. Oke, I see. Semoga kesempatannya ada di sini ya, dan semoga peluangnya buat belajar coding makin terbuka lagi ya, Aska ya. Oke, Aska berarti SMK 58 Jakarta di mana tuh? Kan aku juga di Jakarta nih, Aska. Itu Jakarta mana ya? Jakarta Timur, daerah Oh, Bangka, Jakarta Timur. Ngambil jurusan apa di sana? SKMK-nya? di kafe. Oh, DKV, Desain Komunikasi Visual. Oke, I see. Ya, ada match-nya juga lah. Oh ya, teman-teman. Anyway, aku juga mau kasih tahu juga, teman-teman ya. Jadi, aku punya saran juga. Nanti setelah kita selesai kelas, teman-teman, aku minta tolong juga. Nanti kita bakalan banyak lesson nih ke depannya. Ini aku nitip juga buat teman-teman. Mungkin kita nggak bakalan bisa conduct semua. Mungkin kelasnya bisa selesai. Cuman mungkin tugasnya kita nggak bisa selesai dalam 1 hari. Nah, aku minta sama teman-teman, tolong nanti kalau ada waktu lebih, itu coba ditolong dikerjakan secara mandiri ya, buat tugas-tugas yang masih belum. Aku juga akan kasih solusinya juga tentunya. Jadi ntar kalau misalnya teman-teman nanti merasa mentok atau gimana pun, bisa cek ke sana ataupun bisa juga nanya aku juga gitu ya. Tuh WA aku udah ada di chat gitu. Ntar bisa nanya aja misalnya ada yang bingung gitu. Cuman so far nanti aku juga akan kasih solusinya juga. Boleh juga teman-teman kalau misalnya ada waktu lebih juga coba review lagi ya, review lagi terus juga mungkin baca-baca dari website mungkin dari luar atau kayak gimana biar teman-teman makin paham gitu ya. Karena emang kemarin ada berdasarkan murid-muridku tadi sebelumnya ya, ada tuh yang awal banget mungkin dia nggak paham banget teman-teman. Dia nggak terlalu paham gitu bahasanya. Dia nggak terlalu paham dibandingkan teman yang lainnya. Cuman kalau aku lihat progresnya dia tuh di progresnya bagus banget. Itu progresnya tugas-tugasnya sama dia selalu dikerjain, selalu dikerjain, selalu dikerjain. Walaupun awalnya dia juga masih bingung gitu kayak apa sih ini Python awal-awal dia mungkin bahasa itu bingung banget lah. Mungkin ngerjain tugas dia masih belum full segala macam. Cuman dia orangnya aktif nanya-nanya aku segala macam. Sampai akhirnya udah dimulai ke tengah dan mau ke akhir dari kelas, maksudnya dari pembelajaran kita nih secara keseluruhan sampai mau lulus, itu dia jadi top banget, dia jadi paham banget gitu. Karena pas aku lihat yang progresnya dia tuh ngerjainnya emang full banget teman-teman gitu. Jadi di sini nggak usah takut misalnya nggak misalkan bingung atau nggak gimana. Ada aku juga di sini bisa teman-teman tanya juga gitu ya. Dan ada juga solution juga nanti yang aku kirimin di collab gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan,
feel free buat tanya aku aja gitu ya. Ataupun bisa juga nanya lewat AI gitu ya. Sekarang udah ada AI juga kan, jadi bisa coba ditanyakan aja. Aku pengen make sure teman-teman semua bisa ngerjain semuanya secara fully, sehingga nanti pengetahuannya bagus lah terkait Python Pro ini ya, teman-teman semua. Oke, thank you Oska. Lanjut lagi nih, ada dua orang. Coba Falisha, boleh Falisha. Baik, jadi perkenalkan nama saya Valisa Adina Sidki, bisa dipanggil Valisa. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Banjarmasin. Untuk sekarang umur saya 16 tahun, cuman pas April nanti 17. Oh, pas aku 17. Tanggal berapa April ya? Aku juga April nih ulang tahunnya nih. 4 April, Oh, 4 April duluan kamu berarti ya. Oke, kalau gitu Falisha tadi kelas berapa berarti? kelas 11. Kelas 11. Kenapa ngambil Python Pro? Jadi pertama emang dari keinginan buat jurusan kuliah ya, nanti kuliahnya antara kalau nggak computer science, data analitik. Nah, karena emang basicnya kan pasti coding sama matematika ya, Kak. Yes, Eh, betul. Ya. untuk matematika saya udah lumayan, tapi untuk coding karena masih belum ada ilmunya lah ya. Jadi pengen mau nyoba sekarang, terus juga dari yang saya baca-baca tuh dominannya di Python gitu. Pasti bener banget ya. Jadi ntar kita akan coba discuss itu juga lah ya. Terutama mungkin nanti di Python Pro-nya juga akan belajar. Cuma nanti buat kalau data analytics ya yang kamu bilang tadi, itu bakal lebih advance lagi nantinya. Kalau misalnya teman-teman ntar lanjut ke Python Pro 2 ya, itu nanti di situ itu lebih fokus ke data analytics lagi. Cuman buat sekarang kita akan belajarin dulu secara general dulu nih, Python tuh seperti apa sih in general gitu. Kita akan belajar di dalam pembelajaran ini ya. Oke, thank you, Felicia. Coba mungkin terakhir, Aniela, boleh Aniela perkenalan. Nama aku Aniela Arfaurelia, bisa dipanggil Nela. Aku masih umur 16 tahun dan di dan sekolah di SMA Negeri 7 Kota Tangerang. Aku kelas 11 Oh, kelas 11. SMA Negeri 7 Kota Tangerang tuh di mana ya? Aku kayak nggak kayak familiar nih. Di daerah mana itu ya? di Cikokol. Oh, di Cikokol. Iya, Itu berarti masih Tangerang Kota atau kabupaten? iya Tangerang Kota. Masih Tangerang Kota, kelas 11 ya. Oke. Teman-teman sekarang udah nggak ada IPA sama IPS ya berarti ya? Udah nggak ada penjurusan IPA IPS ya? Aku masih ada. Oh, masih ada. Oke. Oh, oh, oke. Fatin Abdul Rozak. Oke, itu kamu satu laptop. Oke. Nanti ngerjainnya gimana? Bisa bareng nggak? Atau terpisah ntar ngerjainnya, Farah? Laptopnya? Mungkin nanti karena laptop satunya itu nggak bisa buat Zoom, jadi paling nanti dia buka laptop sendiri untuk mengerjakan tugas. Tapi Oh, untuk Zoom oke aman nanti ya. satu Sip, aja. sip. Oke, sip. Oke, kalau gitu. Oke. Oke, tadi aku belum nanya nih, Ayala. Kenapa pilih Python? Coba, why? Aku pilih Python soalnya Python itu kan bahasa yang paling gampang dari antara bahasa di coding. Terus Mm-mm. juga selama ini kalau misalnya aku sendiri ikut ekskul IT, dan Mm-mm. emang di ekskul IT itu lebih buat belajar di Python. I Jadi see. itu lebih Iya, familiar. iya. Yes, betul banget. Good choice ya. Jadi memang Python tuh bisa dibilang bahasa yang bisa dibilang tuh dibilang paling mudah sih, ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Cuman lebih lebih tepatnya tuh paling mudah dimengerti lah. Karena memang dia itu masih menggunakan sintaksnya bahasa Inggris ya. Dibandingkan mungkin bahasa yang lain kayak JavaScript, CSS tuh dia agak banyak lah buat nulis scriptnya. Sedangkan kalau Python dia lebih fluent dan juga lebih mudah. Oke, teman-teman semua, thank you ya sudah perkenalan ya, teman-teman semua. Jadi selamat datang di kelas hari ini. Kita akan langsung masuk aja nih, teman-teman ya, buat ke kelas kita. Aku izin share screen. Jadi kita hari ini akan masuk ke dalam namanya Introductions to Python ya, teman-teman semua. Oke, hopefully udah kelihatan ya share screenku. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman semua ya, buat share screenku ya di sini ya. Oke, modul 1 pelajaran 1 pengenalan dasar dari Python. Oke, tadi kita udah perkenalan ya. Nah, jadi teman-teman selamat datang di kursus Python Pro ya, teman-teman semua di dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita udah ngapain aja? Kita udah cari tahu nih tentang alasan dari pemrograman dengan Python tuh sangatlah keren lah bisa dibilang. Dan juga kita juga akan mempelajari kapabilitas platform daring atau online dengan pengembangan software. Lalu juga kita akan menyusun program Python pertama kita ya. Jadi kita di sini akan ngelakuin 3 hal dan kita akan pelajari 3 hal teman-teman semua. Nah, di sini oke ini udah ya kita udah perkenalan. Mungkin aku langsung next saja. Nah, kenapa sih kita memprogram dengan Python nih teman-teman semua? What's the reason sih why we choose Python? Ada yang bisa ngasih saran nggak? Atau mungkin ada yang mau memberikan any suggestions kenapa kita harus ngoding dengan Python? Why? Ada yang mau resen kah? Jangan takut salah ya. Aku terima nih semua tanggapan. Anyone? Anyone?
Nggak usah takut. Oke, mungkin belum ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin alasan yang paling basic ya dan juga based on data juga, teman-teman. Nah, jadi Python itu sendiri merupakan bahasa programan yang paling banyak digunakan nih di dunia. Ya, lihat nih kalau misalnya teman-teman lihat di sini, di number one-nya ada siapa nih? Ada Python ya. Menurut Spectrum Ranking di sini. Di 100 bisa dibilang ya. Penilaian Spectrum itu dari mana? Dari IEEE ya. Nah, itu dari Institut Elektrik dan juga Insinyur Elektronik. Jadi bahasa itu ya memang kalau IEEE itu teman-teman nanti bakal nemuin ketika teman-teman udah kuliah, itu dia bisa dibilang tuh kayak apa ya? Kayak mungkin kayak cap lah gitu ya bisa dibilang ya. Jadi dia tuh kayak udah tervalidate dengan baik lah dengan IEEE ini. Nah, terus juga produk-produk dari banyak perusahaan tuh dikenal juga dibuat dengan Python nih, teman-teman semua. Kita punya apa aja? Contohnya ada Google, tentunya ada IBM, ada Intel, eBay, YouTube. Nah, itu pasti ada pengkodean Python juga. Walaupun mungkin basicnya tuh juga beberapa pemrograman ada juga, mungkin ada JavaScript-nya juga, ada CSS-nya juga, ada HTML, ada CSS, bla bla bla, Kotlin, bla bla bla. Nah, tapi ada juga Python juga nih di bagian sini, teman-teman semua ya. Nah, terus juga buat game, teman-teman. Jadi game itu juga bisa dibilang tuh di code juga dengan salah satunya dengan menggunakan Python juga. Nah, contoh di sini kita punya apa aja? Ada The Sims 4 tentunya, ada Civilization, ada Eve Online, ada World of Tanks. Nah, jadi di sini salah 4 game lah ya contohnya yang di coding dengan menggunakan bahasa programan Python. Dan banyak lagi juga game yang lainnya ya tentunya. Kayak mungkin Mobile Legends, juga apa lagi? God of War, terus juga mungkin Dota 2 dan segala macam itu juga pasti ada pengkodean Python. Nah, di sini kita juga punya namanya MCU atau bahasa itu perangkat bahasa itu di sini mungkin ada yang pernah belajar juga mungkin di sekolahnya ya. Dulu aku sempat di pas di SMA aku juga belajar nih kerjaan kayak gini nih pakai namanya apa namanya breadboard ya namanya ya. Namanya unit pengendali mikro ya. Di sini kalau disingkat MCU dia diprogram dengan bahasa programan Python. Nah, dia itu merupakan perangkat dengan papan penggerak yang kecil ya. Sebagai contoh di sini biasanya buat apa aja? Buat IoT tentunya atau bahasa Internet of Things. Kayak smart home, robot dan lain-lain itu biasanya dia menggunakan chip ini nih yang gambar kotak ini ya. Biasanya tuh macam-macam ada mungkin Raspberry Pi, kalau teman-teman pernah dengar ya, Raspberry Pi, terus juga mungkin ada Arduino segala macamnya. Jadi itu salah satunya juga diprogram dengan bahasa menggunakan Python. Lalu juga teman-teman based on data juga keahlian menggunakan Python itu sendiri itu sangat dihargai tinggi ya di pasar kerja. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini by average salary ya ini di 2020 itu Python yang nomor satu nih di 119,000 USD ya. Nah, ini tentunya di sini jobnya itu based on US tentunya. Jadi kalau misalnya di compare di Indo mungkin agak bakalan beda gitu. Tentunya buat average salary dan segala macamnya. Terus juga Python juga sama volume of job openings tentunya dengan requirement Python tuh sekarang udah banyak banget ya teman-teman udah dibutuhin juga ya. Di samping kalau sekarang tuh biasanya kalau teman-teman kerja tentunya Excel yang paling penting ya. Excel sekarang pasti digunain, nah itu udah basic banget. Cuman kalau teman bisa gunakan Python itu bakal jadi nilai plus gitu ya buat gunain Python karena Python tuh lebih advance lagi ya dibandingkan dengan Excel dan pengolahan data yang lainnya. Nah, why we choose Python? Kenapa kita memprogram dengan menggunakan Python? Nah, jadi bisa dibilang di sini ya, Python itu juga digunakan nih untuk proses namanya otomasi rutinitas ya. Sebagai contoh apa aja? Misalkan kita pengen mengurus dan juga menganalisis pesan, and then menghasilkan laporan secara otomatis. Terus juga apa lagi? Melakukan perhitungan besar dan juga masih banyak lagi teman-teman semua. Jadi di sini ada banyak banget ya, bisa lakuin data analysis, web development, DevOps, segala macamnya. Dan program hal keren seperti itu kita perlu banyak untuk belajar ya. Dan kita akan coba untuk belajar dari sekarang nih teman-teman semua. Ya, setiap pemrograman pasti tahu nih terkait konsep dasar tertentu ya. Nah, di sini bisa dibilang tuh hanya ahli seperti itu yang diperbolehkan untuk membuat suatu program. Tapi basically tenang aja. Jadi buat menjadi ahli tentunya kita juga perlu paham hal dasar dulu ya. Karena nggak semua ahli tuh awalnya tuh langsung ahli gitu. Mereka tuh start dari basic juga ya, dari awalnya dulu, dari dasarnya dulu. Nah, di sini coba sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang bisa ngasih tahu aku gak? Mungkin dari pengetahuan dari teman-teman semua. Apa sih itu algoritma? Apa itu bahasa programan dan juga apa itu program? Anyone? Ada yang mau jawab? Nggak usah takut, nggak usah takut salah. Ya mungkin dari pengetahuan teman-teman semua. Nah kira-kira ini apa sih? Algoritma itu apa? Bahasa programan itu apa? Dan program itu apa sih? Anyone? Ada yang mau coba jawab? Ya siapa tuh yang mau coba jawab? Oke, good. Ke algoritma adalah suatu pemrograman atau apa algoritma itu adalah suatu pemrograman atau di mana itu tuh nggak salah
Merekomendasi pekerja itu merekomendasi sesuatu atau mengulang-ulang sesuatu dari kode-kode itu. Biasanya Oke, itu juga menunjukkan apa yang diinginkan oleh penggunanya. oke. Ya, Terus itu apa biasanya lagi? itu biasanya ditemukan di di pe- pemegaman password sama media sosial. Oke. Oh ya, Oke, good job, Wipa. Thank you for answering ya. Betul banget. Jadi algoritma bisanya tuh yang barusan tadi Wipa jelasin ya terkait pengkodean dan segala macamnya. Nah, cuman ada bahasa simpel juga nih. Mungkin tadi kalau Wipa jelasinnya cukup panjang ya. Nah, di sini aku jelasin secara simpel. Nah, apa sih algoritma itu? Nah, jadi algoritma sendiri merupakan serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, bahasanya itu tujuannya apa? Kayak contohnya, let's say kayak teman-teman sekarang ya. Contoh teman-teman sekarang duduk di kelas satu, ada yang kelas satu, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 gitu ya. Nah, ini kelas 2 kelas 3. Nah, teman selalu bergerak maju ya. Nah, tujuannya apa nih dari satu ke kedua? Oh, buat naik kelas. Dua ke tiga buat naik kelas. Lalu habis itu tiga, habis itu udah lulus gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang apa nih teman-teman semua? Nah, jadi dia tuh adalah proses yang step by step untuk dia mencapai satu tujuan. Tujuan teman-teman SMA apa? Oh, buat mendapatkan nilai baik. Oh, buat dapat PTN, Kak, gitu. Buat dapat PTN. Buat lulus. Nah, itu tujuannya tuh. Nah, tapi prosesnya ada kan. Harus naik dulu dari kelas satu kelas 2 2 ke 3 ranking, nilai bagus, segala macam. Nah, itu adalah suatu, bisa dibilang tuh operasinya ya, atau bahasa itu rules of operations-nya, atau bahasa itu flow urutannya, gitu. Nah, tugasnya di sini ada juga nih contohnya lain ya. Jadi bayangkan seorang guru hanya dapat bertindak sebagai soal algoritma yang diberikan. Contoh, buatlah sebuah algoritma yang membuat guru, eksekutor atau algoritma menulis kata Python pada papan tulis. Nah, di sini notes apa? Huruf Latin hanya diketahui oleh guru sendiri. Nah, ini di sini bakal jadi kebingungan ya. Tapi yang paling gampang tadi, pokoknya intinya dia itu adalah serangkaian proses untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Dari teman-teman SMA, ya udah buat lulus gitu ya, buat dapat PTN contohnya. Lalu juga pada sebuah algoritma yang baik. Ciri-cirinya apa nih di sini? Yaitu seluruh operasi yang dibutuhkan ada di dalam algoritma. Why? Kenapa? Karena eksekutor sendiri tidak akan pernah bertindak sendiri dan hanya melakukan apa yang diminta. Lalu ciri-ciri yang kedua, seluruh operasi disusun dalam urutan yang benar. Kenapa? Karena eksekutor hanya menjalankan operasi dengan urutan yang spesifik. And then, operasi tidak boleh bersifat ambigu. Nah, di sini dia nggak boleh bersifat ambigu nih. Nah, di sini kenapa? Karena eksekutor tidak dapat menebak atau menginterpretasi ya, karena dia tidak bisa menebak atau interpretasi hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah komputer dapat menjalankan serangkaian operasi ini? Coba, nih teman-teman kira-kira yang bisa yang mana, yang nggak bisa yang mana? Mungkin sambil dicoret juga boleh layarnya. Kalau bisa di checklist, kalau nggak bisa misalkan diginiin. Nah, coba, yuk, boleh dong coret-coret layarnya. Coba kira-kira yang mana nih? Yang mana yang bisa, yang mana enggak? Di X sama checklist aja. Yuk, yuk, aku tunggu nih beberapa menit. Dicoret-coret aja layarnya. Kan aku udah kasih capability buat teman-teman coret kan. Jadi coba dicoba coret layarnya. Misalkan di sini, ini bener Kak. Nah, oke. Daniela, oke, good. Lalu apa lagi? Coba yang lainnya, boleh. Yuk, lakuin coret-coret. Nggak usah takut salah, tenang aja. Kita akan coba discuss lagi. Apalagi? Yang lainnya ini kira-kira bisa gak? Nah, ini aku kasih clue ini nggak bisa ya. Oke, apalagi habis itu? Oke, Aniela Arfa, oke. Kalikan 10 dengan 5, oke, good. Lalu apalagi? Anyone yang lainnya? Ada yang mau coba jawab? Mau coba checklist? Jangan takut ya, jangan takut salah. It's okay. Oke, valisasi skill 5.486. Oke, di checklist. Oke, yang lainnya? One more minutes ya. 1 menit lagi. Oke, mungkin enough ya. Oke, WIPA di situ juga checklist. Kita cek. Nah, di sini ini yang bisa dibilang adalah hal ini ya. Pertama ini salah tentunya. Kita nggak bisa ngasih komando dalam bahasa seperti ini. Nah, terus ini sebenarnya juga bisa dibilang tuh hampir benar. Tapi yang perlu dilihat adalah proses itu seperti apa kalikan 10 dengan 45. Nah, jadi kira-kira apa nih prosesnya seperti apa? Cuman walaupun di sini kalau misalkan pikiran kita ya, kalikan 10 dengan 45.
Oke, ini kode pikiran kita. Nah, terus yang ini juga sama. Ini kira-kira 12 kali 3 atau 3 kali 12, walaupun hasilnya sama ya. Ini tapi masih bisa, ini masih accepted. Nah, terus ini ini ambiguitas nih. Karena apa sih yang harus ditambahin? Gitu. Nah, terus juga cetak pada layar. Nah, ini sebenarnya yang bisa dibilang sih, kalau secara arti benar. Tapi ingat ya, kalau kita pakai bahasa Python nggak bisa, kita harus pakai namanya print. Nggak bisa kita pakai tulisan cetak. Tapi so far ini udah oke lah kalau ditranslate ke Indo ya. Bla 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 bla. Oke. Nah, terus ini juga ambiguitas nih. Ini kira-kira ini tuh pengurangan atau ini tuh ya dash gitu ya, dash. Atau bahasa tanda hubung. Nah, ini masih membingungkan juga nih. Nah, makanya nanti di sini kita akan coba juga memperjelasnya gimana sih cara kita mengkodekan di Python. Semoga biar hasilnya itu bisa jelas gitu dan juga clear. Ya, thank you sebelumnya udah bantu dijawab ya, teman-teman semua. Nah, so komputer akan mengenal serangkaian perintah apabila apa aja. Pertama, seluruh perintah itu ditulis dengan bahasa sama yang dipahami oleh komputer. Kenapa? Karena komputer dapat mengenal dan juga menjalankannya. Lalu juga komando harus dipisahkan satu yang dengan yang lainnya juga nih. Kenapa? Karena komputer tuh harus memahami nih di sini, di mana satu komando selesai dan memulai dengan komando yang lainnya. Lalu juga ciri-cirinya yang ketiga, kata-kata selain perintah atau bahasa komando harus dibuat dengan cara yang berbeda. Nah, kenapa? Karena dengan hal itu komputer dapat membedakan perintah dan juga kata-kata yang tidak berhubungan. Nah, jadi di sini kita punya tiga ciri-ciri dan juga tiga reason lah kenapa. Nah, jadi untuk sekarang tadi kita belajar algoritma ya, itu serangkaian perintah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sekarang kita belajar namanya bahasa programannya sendiri. Merupakan bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin ya. Gampangnya kalau bahasa programan tuh kayak bahasa kita aja. Teman-teman mungkin kalau belajar bahasa Jepang buat apa? Oh, buat bisa discuss sama orang Jepang. Belajar bahasa Rusia gitu ya, bahasa Rusia. Ya udah biar bisa discuss sama orang-orang Rusia gitu loh bahasanya. Bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris sekarang general banget ya. Semua orang juga mungkin bisa gitu lah. Jadi intinya tuh adalah buat kita bisa berkomunikasi. Nah, kalau bahasa programan di sini tuh untuk kita bisa berkomunikasi dengan mesin. Mesin itu siapa di sini? Yaitu adalah si komputer ya, komputer. Kita bisa discuss sama komputer. Nah, hal ini terjadi dari serangkaian perintah atau komando yang dimana setiap perintah hanya memiliki satu arti aja. Nah, jadi setiap perintah tuh cuma memiliki satu arti aja nih, teman-teman. Kayak contoh nanti teman-teman bakal lihat ya di pembelajaran kita hari ini. Sekarang program. Nah, program ini adalah gabungan dari keduanya nih. Itu semua algoritma yang ditulis dalam bahasa programan. Jadi tadi algoritma apa? Ini ya, serangkaian proses untuk mencapai satu tujuan, di mana dia itu ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi proses itu adalah gabungan ya, algoritma dan ditulis dengan bahasa programan. Nah, di sini pertanyaannya sekarang, gimana nih cara membuat program yang dapat dipahami oleh komputer? Gimana caranya buatin program biar dia itu bisa dipahami sama komputer? Nah, di sini kita perlu mengikuti aturan menggunakan simbol ya, teman-teman, dan juga komando di Python. Simbol dan juga komando di Python. Aturan memulainya gimana? Nah, di sini kita punya komando awal pada program harus ditulis pada bagian awal dari baris ya. Jadi kita di sini harus kita tulis dengan bagian pada awal pada baris. Terus juga ada aturan deretan di sini, yaitu komando-komando harus dijalankan berurutan sebagaimana yang tertulis ya. Jadi ada aturan startnya. Ini ada rules yang pertama ini harus dipahami juga, teman-teman. Terus yang kedua adalah aturan untuk berurutan atau deretan di sini. Yaitu perintah-perintah dijalankan berurutan sebagaimana yang tertulis. Jadi dia tuh harus dijalankan secara berurutan. Ada sequence-nya. Ada juga sekarang cara aturan namanya desain kode ya atau desain. Pada Python kita tidak dapat mengganti huruf kecil dengan huruf kapital. Ingat ya, huruf kecil nggak bisa diganti huruf kapital. Contoh misalnya kita buat variabel ya. Misalkan namanya tes, sorry, 1, 2, 3. Misalkan nama variabel ini. Kita nggak bisa ganti jadi tes, T-nya gede, 1, 2, 3. Nah, ini ntar bakal jadi misleading. Jadi kita bisa pakai namanya huruf kecil aja nih, tes 1, 2, 3. Karakter asing bahkan spasi atau koma dapat mengganggu program ya. Jadi make sure teman cara penulisan itu benar yang aku bilang tadi. Jangan sampai terganti-ganti nih. Dari huruf kecil jadi huruf besar. Ntar dia malah jadi misleading dan nggak bisa dijalanin. Oke, lalu lanjut ya teman-teman semua. Nah, di sini kesimpulannya apa? Jadi Python sendiri merupakan bahasa terkenal di dunia yang digunakan untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Lalu juga program sendiri merupakan algoritma yang ditulis dengan bahasa programan tadi ya. Terus juga untuk membuat program bekerja, kita harus mengikuti aturan yang disepakati secara general dan juga secara umum, teman-teman semua. Sip, jadi itu dia untuk pembelajaran pertama. Di sini kita akan lanjut ke dalam tugas ya. Kita akan coba kerjain tugas kita bareng-bareng. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu gak, teman-teman? Any question? Anyone?
Sepertinya aman ya. Oke, lanjut aja kita. Nah, jadi di sini ntar kita akan ngerjainnya di dalam kursus teman-teman semua ya. Ntar bisa ke bagian kursus saja. Ada juga di sini bagian lab. Cuman lab ini lebih ke ntar ini lebih ke next ya. Ntar buat menyimpan apa namanya yang sudah teman kerjain, bisa publish segala macam ntar di lab. Sementara buat ngerjain tasnya itu ada di kursus ya di bagian sini. Oke, next. Nah, ntar tinggal diklik aja. Nah, ntar kita masuk ke dalam pelajaran satu tentunya ya di sini ya, karena masih pelajaran satu. Nah, di sini kuisnya tuh dari teori dan juga rekomendasi latihan ya. Nah, di sini ada tugas tambahan. Ini biasanya kalau di kelas tuh kita kerjain kalau misalnya waktunya masih ada. Cuman kalau misalnya waktunya udah nggak ada, udah habis. Nah, di sini biasanya ntar teman-teman bisa kerjain di rumah ya, biar lebih paham nih terkait apa sih yang teman-teman bisa pelajarin gitu. Nah, ini ntar bisa dicoba lagi di rumah. Biasanya ntar kita akan kerjain yang wajib-wajib dulu ya. Ini dia nih dua hal ini. Nah, ntar di bagian sini, teman-teman semua, nanti cara mengkode Python, ntar dia seperti ini nih bentukannya. Kita punya run di sini, ini buat jalanin kodenya. Di sini buat ngelakuin checklist ya. Checklist ketika udah bener nih, bisa klik checklist. Dan ini kalau misalnya mau buka soal tuh ada di bagian sini nih, putih nih. Nah, ini dia. Ntar bisa diklik aja hal ini, biar nanti teman-teman bisa cek soalnya. Soalnya tuh perintahnya apa sih? Gitu. Ntar ada juga mungkin tugas yang harus dicek secara manual, cuman di situ kita masih belum ke sana ya. Ntar kita codingnya di bagian kiri sini nih. Code editornya di bagian kiri. Ntar kita ngelakuin coding di bagian sini ya, teman-teman semua. Nah udah, kalau misalnya udah, ntar tinggal kita checklist. Dan nanti kalau misalnya udah benar, dia bilang nih, jadi hijau dan kita bisa next ke tingkat berikutnya aja. Gitu. Nah, lalu juga di sini ada lab juga ya, teman-teman semua ya. Jadi merupakan penyimpanan pribadi untuk program dan juga berkas di bagian sini. Jika bersedia juga, kita juga bisa menunjukkan program tersebut dengan teman atau mungkin satu grup ya di bagian sini. Sip, jadi itu dia teman-teman semua. Let's go, kita langsung kerjain aja ya. Jadi langsung ke dalam situsnya, lg.academy dan masuk ke situsnya. Let's go, kita kerjain. Teman-teman boleh sambil share screen juga, biar aku bisa lihat nih. Progresnya tuh ngerjainnya pada sampai mana sih. Yuk, boleh dikerjain semua. Anyone? Dan juga di share screen ya, kita kerjain bareng-bareng di sini. Yuk, yang lainnya boleh share screen. Wipa, Farah, Aska, Aniela. Lalu siapa lagi nih? Valisa, Adlin, boleh share screen-nya biar aku bisa lihat progresnya udah sampai mana buat pengerjaannya. Oke, thank you Valisa udah share screen. Ini aku sambil spotlight ya, biar teman-teman nggak bingung. Nah, pilih yang nomor satu. Yang itu, oke, good. Valisa pilih nomor satu, Wipa. Pilih yang di, nah kalau misalnya belum kebuka, boleh di refresh. Teman-teman, kalau misalnya belum kebuka, boleh page-nya di refresh dulu. Halamannya di refresh dulu. Nah, itu punya Wipa harus di refresh dulu kayaknya tuh. Oke, baru kebuka ya. Klik nomor satu. Lalu Aniela, oke Aniela sudah di soal, oke good. Farah, aku make sure dulu teman-teman udah di tempat yang benar ya. Oke, udah. Adlin, oke good. Aska, oke Aska masih loading ya. Nomor satu, pokoknya inti nomor satu. Sip, kita coba kerjain bareng-bareng ya teman-teman semua. Nah, nomor satu, tandai lingkup Python bisa terdapat lebih dari satu jawaban benar. Kira-kira tadi Python buat apa aja sih? Pertama, buat logika pemrograman tentunya ini benar ya. Kita bisa lakuin Python buat logika pemrograman. Terus apa lagi? Pemrograman robot. Kita bisa memprogram Python seperti buat smart home, IoT, segala macamnya. Lalu juga buat membuat aplikasi internet. Nah, ini benar banget juga. Python juga bisa kita gunakan buat hal tersebut ya. Apalagi juga, di sini kita juga bisa lakuin namanya automation ya. Proses rutin sebagai contoh mungkin kalkulasi segala macamnya. Dan apalagi membuat suatu situs. Nah, ini dia. Jadi kita punya 5 jawaban benar ya. Jadi semua jawabannya ini benar, teman-teman semua di bagian sini. We have 5 options correct ya di bagian sini. Oke, sip, boleh dipilih dan kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Let's go. Jadi 5 jawaban benar, semuanya jawaban benar di situ. Oke, lanjut nomor 2. Nah, di sini. Di sini ada 4, tapi kita cuma punya 3 di sini. Nah, ini apa aja nih? Tadi barusan aku jelasin juga ya. Perintah buat pertama ditulis pada awal baris. Berarti apa tuh? Aturan untuk memulai ya. Jadi perintah pertama itu ditulis pada awal baris, atau bahasanya komando pertama ditulis pada awal baris. Lalu juga yang kedua, komando akan dijalankan berurutan jika ditulis berurutan di bawah satu sama lain. Nah, apa nih maksudnya? Kalau konsep namanya berurutan, namanya apa? Aturan dari deretan ya. Rules of sequence namanya. And then the last one,
huruf kapital tidak dapat diubah menjadi huruf kecil, karakter asing dapat membuat program itu gagal. Nah, ini apa namanya? Aturan dari desain kode ya. Jadi di sini kita nggak bisa ganti huruf yang kecil jadi besar. Nah, di sini namanya adalah aturan desain kode. Seperti yang teman-teman bisa lihat di bagian sini. Oke, next. Nah, let's go ke next di sini ya. Di sini kita akan belajar mengetik cepat di Python nih. Pengen mengetik cepat penting bagi seluruh pemrograman. Pemrograman seperti itu memiliki kinerja tinggi. Oke, sip. Nah, ini kita coba bisa diklik ya. Nah, di sini bisa diklik lagi aja ya. Bisa di next aja nih. Diklik yang titiknya nih. Nah, ntar kalau misalnya udah, kita tinggal klik selanjutnya aja. Habis itu di sini teman-teman tinggal ikutin aja ya ketikannya. Make sure tulisannya juga sama. Spasinya segala macam, algoritma, program, bahasa, pemrograman, algoritma, oh ya, oke, program, bahasa, pemrograman. Oke, aku udah selesai. Nomor 4 juga masih sama, tinggal diikutin aja, ngetik-ngetik aja teman-teman. Make sure di sini, yang penting benar dulu. Nah, selanjutnya, oke, silakan Wipa. Ingat, ada spasinya. Kalau tulisannya caps lock, kalau tulisannya kapital, pastikan tulisannya kapital, teman-teman semua. Nah, ini, oke, next. Siapa nih? Adlin. Yuk, klik selanjutnya. Langsung aja ketik. Aska, oke, Aska udah ketik. Oke, good. Lanjut ya, sampai selesai semuanya. Program, Python, cetak, data. Oke, lanjut lagi. Print. Print, cara kita nyetak ya. Print, print, input, 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 input. Nah, di sini. Nah, ini cara ngelakuin print kayak gini ya. Print, dalam tanda kurung, tar tanggal. Contoh di sini namanya variabel. Print, tanda kurung apa? Dalam kurung ada nama. Lagi print, kurung ada nama belakang. Oke. Nah, ntar jangan lupa dikasih senyuman terbaiknya, teman-teman semua. Oke, print nama, oke, good. Cetak data. Nah, kurungnya lupa. Oke, Anila, oke, good. Nama NAMA. Print. NT. Oke, good. Enter. Input. Python, oke. Adlin. Spasi program, oke. Python. Data, spasi, cetak data. Print yang sudah selesai boleh berikan senyuman terbaiknya, teman-teman semua ya. Boleh kasih smile terbaiknya, ntar kita akan kerjain habis ini ada tugas tambahan lagi nih. Nah, ntar kita akan mulai coding nih. Oke, yuk boleh dikerjain semuanya. Aku mau make sure dulu nih, teman-teman udah sampai akhir dulu. Sudah boleh kasih senyuman terbaiknya dan lanjut ke bintang satu yang next yang bintang itu. Nah, ntar ya. Coba mungkin buat yang bintang yang sudah sampai sana, aku kasih clue dulu, teman-teman. Kita punya 3 jawaban benar di situ. Mungkin kalau ada yang bisa nebak, good ya. Ada 3 jawaban benar di segmen bintang di nomor satunya. Kira-kira yang mana aja tuh yang benar? Kayak print tanggal, mana nih? Ayo Adlin. Sama masih loading. Oke, nggak apa-apa. Ditunggu dulu aja. Coba di-refresh dulu deh, di-refresh. Kalau misalkan ngeload, lama, di-refresh aja. Oh, kamu kayak terputus nih. Coba di restart lagi, apa namanya? Coba dibuka page barunya, terus dibuka algo lagi deh. Coba bentar, aku cek-cek dulu. Oke. Jadi ada 3 jawaban benar ya buat bintang yang pertama. Nanti aku akan coba jelasin juga. Oke, kita mulai. Oke, sip Adlin boleh berikan senyuman terbaiknya. Mana coba dibuka tabnya, Aska. Bisa dibuka tabnya kah? Buka tab algonya lagi. Coba dibuka tab algonya lagi, lms.algorithmics ya. Jadi buka tab algo di bagian sini coba. Pak, Yes? ini aku saya di bintang. Ya, kenapa? Saya kurang ini bintang.
Kurang paham. Oke, nggak apa-apa. Nomor 1 ya. Nah, di sini yuk kita coba discuss ya. Let's go, kita discuss. Oke, Bintang, tentang pernyataan terkait algoritma yang benar. Eksekutor algoritma tidak dapat menebak atau menginterpretasi. Nah, ini benar ya. Jadi eksekutor dari algoritma sendiri tuh dia nggak bisa menebak nih atau bahasa menginterpret. Ini benar. Hanya program yang khusus dapat menjadi eksekutor dari algoritma. Ini salah. Jadi nggak cuma program khusus saja. Apalagi algoritma adalah rangkaian tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Is it correct? Yes, ini correct ya. Tadi kita udah bahas juga. Jadi ini merupakan rangkaian tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu sebuah algoritma harus ditulis dalam bahasa pemrograman. No. Algoritma dan program adalah hal yang sama, tidak. Dan apalagi satu lagi, operasi ya dijalankan hanya sesuai dengan urutan yang tertulis. Nah, jadi ini jawabannya. Kita punya 3 jawaban benar di bagian sini ya, teman-teman semua. Yuk, yang lainnya tadi gimana Aska udah bisa? Coba dibuka ini. Aku kirim link ke kamu tuh di chat Zoom. Coba klik itu. Di chat Zoom. Coba kamu cek chat Zoom terus kamu paste deh. Itu dia. Oke. Nggak apa-apa ya, nanti tenang aja. Di sini ntar ada ininya kok. Ada solusinya juga, ntar aku kasih. Nah, yuk bisa dilanjut lagi buat ngetiknya. Nah, ini cara ngetik yang benar di Python tuh kayak gini, teman-teman. Nanti buat suatu hal yang bukan string, kita harus kasih tanda petik ya, di dalam tanda kurung. Bisa petik 2, bisa petik 1. Nah, ini print, program, pertama saya, Permisi coach, ini bagian yes, 1. 3 jawaban atau ada 3 jawaban. lebih? Benar, ada 3 jawaban benar. Tadi kamu ketinggalan ya? Oke, nggak apa-apa, nih yang ketinggalan boleh lihat punya aku. Jadi tadi jawabannya apa aja? Ini ya, eksekutor algoritma tidak dapat menebak atau menginterpretasi. Terus juga apalagi algoritma adalah rangkaian tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dia adalah flow-nya seperti itu. And then apalagi operasi itu dijalankan hanya sesuai dengan urutan yang tertulis aja. Gitu. Coba mungkin kalau siapa nih? Aska kalau nggak bisa coba bisa buka pakai browser lain deh. Coba pakai Microsoft Edge. Kalau misalnya pakai, nah itu udah bisa ya. Oke, good. Oke, Valisa udah nomor terakhir malah. Good. Oke, udah di bintang-bintang terakhir. Oke, sip. Coba aku Maaf, cek lagi. tapi nggak bisa. Nggak bisa. Udah dicoba. Mungkin karena Hmm. lagi di luar kali ya, soalnya aku nggak di rumah. Oh iya bisa jadi sih. Coba kamu pakai Microsoft Edge deh, pakai browser yang lain. Hopefully ini bisa ya. Mungkin nanti kalau Aska, kalau misalnya kebingungan nanti boleh nonton recordingnya juga ya. Nanti kalau misalnya nanti takutnya karena waktu juga, nanti kamu bisa cek juga solution nanti aku kasih. Yuk, dijawab yuk. Lanjutin Adlin. Nah, atau diketikkan, print segera akan saya susun. Nah, sekarang bintang terakhir nih, teman-teman. Ini gampang ya, tinggal dibaca aja soalnya. Jalankan program yang susun, apa yang terjadi. Nah, lihat. Nah, gini gampang ya. Segera akan saya susun program pertama saya. Cara tinggal checklist aja ya. Nah, coba di sini aku kasih challenge teman-teman gimana caranya sekarang buat di sini teman-teman kasih nama panjang dari teman-teman semua. Tinggal berarti gampang ya, tinggal print apa di sini. Nama saya ya, nama saya siapa? Muhammad Ilham Falevi. Sip. Nah, lihat ya. Ini Buat berarti seperti ini semuanya yuk. Kasih perkenalannya juga di bawah. Kalau bisa pakai variabel konsepnya juga bagus. Ini kalau variabel tuh bentukan kayak gini ya. Misalkan name Muhammad sip. Tadi Ilham. berapa sih? Nah, terus aku di sini tinggal buat aja nih print my name, tik 2, siapa my name ya? Name. Nah, lihat ya, my name, Muhammad Ilham Falevi juga. Tetap sama gitu kalau pakai konsep variabel. Jangan lupa juga kasih nama nih, biar lebih menarik nih. Gitu ya, buat di bintang. Oke, ini Adlin salah nih ketikannya, Adlin. Coba dibenerin dulu, Adlin. Kamu salah dari awal tuh, coba dihapus-hapus dulu. Nama saya siapa? Coba, terus dijalanin. Make sure dia muncul namanya di situ. Valisa Adina. Oke, coba. Sidki, coba dijalanin. Kira-kira muncul nggak? Tutup dulu soalnya. Tuh klik yang putih. Oke, coba jalanin. Oke, muncul ya. Nama saya Valisa Adina Sidki. Oke, good. Sip, boleh lanjut ke tugas yang berikutnya. Kalau yang udah bisa berhasil print namanya. Oke, good. Aniela Arfa, good. Oke, boleh di checklist. Dibuka lagi soalnya ini dibuka di sini. Nah, checklist. Kirim tugas dan lanjut ke tugas berikutnya, paling terakhir.
Farah gimana nih Farah? Oke, coba Farah kasih nama kamu, tulis di sini, print coba nama kamu di sini. Nah, pakai print, ikutin kayak di sini ya. Print, nah, print buka kurung, petik dua, baru nama kamu. Jadi cara buat print yang benar seperti itu ya. Nah, gitu. Farah Kamila. Oke. Nah, itu salah tuh Adlin. Adlin ketikannya salah nih, coba dikoreksi lagi nih. Di situ Ah, udah salah tuh. Pakainya bukan bukan kurung kurawal ya, kamu pakai kurung kurawal, tapi pakai parentesis atau bahasa kurung biasa. Nih, kurungnya pakainya yang kayak gini nih. Nah, kalau di keyboard tuh ada di kamu cara shift 9 ya, shift 9. Nah, gitu, good. Aska ah, gimana Aska? Ya, ada yang mau bertanya tadi? Pak, Pak, ini Ya. saya tadi ini Udah bisa masuk lagi, cuman emang kayaknya masih jaringannya. Soalnya saya lagi di puncak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba bisa dicoba di next next aja ya. Di next next ah, aja. Ya, coba tadi Wipa. Kenapa Wipa? tadi suruh ngapain yang bintang-bintang ini suruh ngapain tadi? Ini udah selesai. Kamu tinggal kirim tugasnya aja. Kirim Ah, tugas nih. Ini cuma periksa doang. Nah, sekarang baru tugas terakhir ya, teman-teman semua. Yuk, let's go. Nah, ini gampang lah ya. Tadi barusan kita tuh sebelum nambahin nama ya, pernyataan tersebut tuh bisa apa aja sih? Nah, kita bisa apa aja di sini tadi? Kita bisa mencetak kata ya, yang terus dalam tanda kurung. Oh, kenapa Adlin? Ya, ini kenapa enggak bisa? Adlin. Kamu ada yang salah tulisannya. Coba dihapus lagi deh. Make sure ketikannya sama. Coba dihapus. Dihapus dulu lagi. Pokoknya bener-bener harus persis sama Adlin. Ngetiknya harus persis sama. Coba dihapus dari awal lagi. Maaf coach, agak jelek jaringan. Oh iya, it's okay. Print. Nah, tuh S-nya gede tuh. Kamu tadi S-nya kecil. Makanya dia nggak bisa. Buka kurung, ketik, Hmm. S-nya besar. Segera akan saya susun. Oke, ini buat soal terakhir nih, teman-teman semua yang udah sampai sini. Tadi kita berhasil ngapain aja sih dengan menggunakan print yang sebelum ini, yang di soal bintang yang ini. Apa aja, kita bisa mencetak kata yang tertulis dalam kurung ya. Apalagi terus, kata print untuk digunakan untuk cetak kata. Lalu apalagi, dia tuh melakukan 3 operasi ya. Sebelum kita nambahin salah satu print, dia tuh muncul 3 operasi. Nah, jadi di sini kita punya 3 jawaban benar ya, teman-teman semua untuk bagian ini. Nah, tuh P-nya kecil, kamu yang kedua P-nya kecil, bukan P-nya gede. Coba dilihat lagi ya, Adlin, cara pengetikannya. Karena kalau misalkan kamu nggak ngikutin, nggak sama persis, nanti dia nggak bisa. Persis, harus persis sama. Oke, good. Udah semua, Valisa. Very good. Oke, Wipa juga udah. jadi Daniela juga udah. Oke, good. Farah udah semua. Oke, good. Nah, tinggal Adlin sama Aska nih. Ini nanti bisa dicoba lagi ya. Oke, jadi teman-teman tadi kita barusan udah selesai nih buat segmen pertama kita nih. Teman-teman itu terkait namanya perkenalan di Python itu sendiri ya. Jadi gimana caranya kita pelajarin Python, gimana nulis kode di Python, kita tadi udah belajar basicnya. Nah, di sini ntar kita akan lanjutin lagi pembelajaran kita. Nah, di sini ya, kita akan belajar namanya fungsi baru namanya fungsi dan juga argumen, teman-teman semua. Mungkin sebelum itu kita istirahat terlebih dahulu ya. Buat yang mau minum, silakan boleh minum, teman-teman. Nanti kita akan kembali lagi di jam 11, sorry, di jam 10.55 ya, teman-teman semua. Jadi boleh minum dulu, boleh istirahat dulu. Kita akan lanjutin lagi. Buat yang mau sambil kerjain juga feel free buat ngerjain aja, teman-teman semua. Oke, itu aja. Thank you. Sampai jumpa di jam 10.55 ya. Selamat beristirahat, teman-teman semua. Terima kasih.
Eh, Misi pas saya mau ke tar dulu ya. Oh iya iya, silakan silakan. Oke, teman-teman kita kembali lagi ya buat lanjutin kelasnya teman-teman semua. Udah pada kembali belum nih teman-teman? Yuk, boleh on cam lagi ya teman-teman semua. Kita akan lanjutin lagi untuk kelasnya. Boleh on cam Wipa, Adlin, Aniela, lalu juga Aska. Yuk, boleh on cam lagi ya teman-teman semua. Oke, jadi barusan kita udah ngerjain segmen pertama nih teman-teman buat tasnya ya, buat presentasinya. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu ke segmen yang kedua, teman-teman. Ternyata kita hari ini akan belajar namanya function dan juga
kita akan belajar namanya argumen, teman-teman semua. Jadi kita akan pelajarin ada dua hal ya di bagian sini ya, function dan juga argumen. Oke, nah jadi untuk program pertama ya, jadi banyak pemrograman yang belajar bahasa baru dengan program simple yang di mana dia itu menyambut dunia lah di sini. Namanya itu adalah Hello World ya di bagian sini, teman-teman semua. Untuk membuat program seperti itu, kita perlu tahu nih cara mencetak keluaran atau output informasi pada layar komputer. Nah, di sini kita tidak perlu nih buat membuat algoritma mencetak dari awal. Untuk hal tersebut, kita udah punya di sini Python ya. Itu dia punya fungsi yang siap untuk digunakan. Nah, fungsi adalah sebuah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Ingat, dia itu adalah algoritma yang udah disusun di dalam bahasa pemrograman dan juga memiliki nama yang unik. Lalu juga output dari fungsi itu biasanya tergantung dari argumennya dan juga data yang memberikan itu seperti apa. Contoh dari fungsi namanya print, teman-teman. Nah, print itu sendiri merupakan fungsi siap pakai untuk mencetak argumen yang tertulis di dalam kurung ya. Jadi dia itu ditulis dalam kurung. Contoh di sini kita punya print, tadi cara kita print kayak tadi ya. Print, halo para peretas. Ingat di sini kita menggunakan quotation ya. Bisa pakai single, bisa pakai yang satu, atau bisa juga pakai yang dua. Gitu. Nah, ini cara print seperti ini, outputnya seperti ini. Halo para peretas. Lalu juga print, halo para peretas juga sama. Lalu juga sama nih ketika ketikin umur saya 14. Nah, ini juga bisa menggunakan koma di sini. Nah, ini namanya kalau misalkan angka gini namanya adalah integer ya, teman-teman. Atau bahasa bilangan bulat. Sementara kalau misalkan teks seperti ini, dia namanya adalah string. Atau bahasa itu ya udah teks gitu. Di sini kita punya 1,4. Nah, ntar dia akan menambahkan spasi secara otomatis ya. Jadi output ntar seperti ini. 1 spasi 4 ditambahkan secara otomatis di bagian sini. Oke, next. Nah, sebagaimana argumennya, fungsi print juga tidak hanya dapat menerima kata dan juga angka, namun juga dari ekspresi dari aritmatika nih. Contoh di sini kita punya print 2 kali 7. Nah, di sini apa? Berarti dia akan lakukan perkalian ya. 2 kali 7 berapa? 14. Print 10 plus 4. Nah, di sini kalau misalnya penambahan, teman-teman, kita nggak perlu menggunakan petik. Ingat, kalau dia itu penambahan seperti ini, dia tuh angka lah. Kita pengen lakukan operasi penambahan, kita nggak perlu pakai petik kayak sebelumnya tadi. Gitu. Jadi langsung aja 10 plus 4 jadi 14. 20 kurang 6 jadi berapa? 14 juga. 28 bagi 2, 14,0. Nah, di sini total, kalau kita mau gabungin print sama string, string sama integer, kita harus kayak gini. Print, nah ini totalnya tetap dipetikin, pisahkan dengan tanda koma dulu, baru angka perhitungannya. Itu 150 kali 3. Nah, jadi itu seperti ini. Total berapa? 450 ya, seperti di sini. Nah, coba di sini aku ada pertanyaan nih, teman-teman. Kenapa di sini hasilnya 14,0? Why? Kenapa nggak 14? Ada yang tahu nggak? Kenapa dan gimana cara biar jadi 14? Anyone? Karena dia pembagian biasanya pakai float, Kak. Pembagian biasa pakai float. Oke, boleh juga. Cuman di sini eh sebenarnya dia hasilnya float ya di sini. Cuman gimana cara biar integer? Aniela, biar integer hasilnya gimana? Atau nggak yang lainnya? Ada yang mau bantu jawab? Anyone? Nggak usah takut salah. Tapi so far thank you ya, Aniela udah bantu jawab. Oke, apa kira-kira? Kita pakai namanya ini ya, teman-teman semua. Jadi ada yang perlu ditambahin nih, namanya apa? Ini. Jadi kalau di Python, kita perlu nambahin namanya double slash. Yes, double slash itu that means kita pengen outputnya adalah bilangan integer. Ntar jadi 14. Gitu. Tapi so far tadi udah bisa dibilang benar juga. Gitu. Di sini jadi kita tinggal tambahin double slash aja. Oke, next. Nah, ntar kayak gini hasilnya nih. Nah, di sini ya, sebagai argumennya, fungsi print tidak hanya banyak menerima angka, tapi juga bisa ekspresi matematika ya. Contoh di sini kita punya 14 modulus 2. Modulus itu artinya apa? Berarti sisa bagi. Gitu ya. Sisa bagi berarti. Nah, di sini 0 tuh berarti kenapa? Karena dia itu habis ya, teman-teman semua. Karena 14 bisa dibagi 2. Kalau 15 ada yang tahu nggak? Kalau 15 modulus 2 ada yang tahu nggak? Hasilnya berapa, teman-teman? Anyone? Kira-kira berapa? 15 modulus 2. Yuk, jangan takut salah. Kalau 14 modulus 2 itu ada 0, kalau 15 modulus 2 berapa? 1. 1, ya yeah, betul banget, 1. Ada yang bingung nggak kenapa 1? Atau pada tahu semua kenapa hasilnya 1? Anyone? Aman? Oke, jadi mungkin sedikit penjelasan ya. Kenapa hasilnya 1? Karena kalau 14 modulus 2, dia tuh bisa habis nih, teman-teman semua. Bisa habis ya. Maksudnya tuh bisa dibagi lah dengan 2 tanpa dia tuh
jadi pecah, jadi float, tanpa dia jadi float. Nah, tapi kalau misalkan dari 15 modulus 2, ingat, dia tuh bakal jadi float. Nah, ini mana kita tuh nggak pengen hasilnya float ya, kita nggak pengen hasilnya float. Nah, kalau gitu gimana, Kak? Nah, caranya adalah kita cari yang dekat aja buat ngebagi dia secara bulat, yaitu di ke-14 ya, karena kan bisa nih kali 7. Nah, maksudnya hasilnya nggak pecah. Ya udah tinggal dikurang aja, jadi 15 dikurangin tadi hasil terdekatnya, jadi dikurangin 14 jadinya berapa? 1. Gitu. Nah, ini juga sama nih, kayak yang tadi aku barusan jelasin yang 14 double slash 3. Kalau 14 dibagi 3, tentunya ini bukan bilangan yang integer ya, pasti ini bakalan koma. Jadi 4 something lah, 4, sekian sekian. Karena kita menggunakan double slash, nah, lihat di sini dia jadi integer doang. Gitu. Sekarang kalau pangkat kita bisa menggunakan namanya double asterisk seperti ini ya. Jadi maksudnya adalah 3 pangkat 3. Kalau mau 3 pangkat 4 gimana, Kak? Berarti udah 3 bintang, bintang, 4. Nah, ini berarti that means 3 pangkat 4. Berarti berapa? 81 gitu ya. Itu jadi cara penulisan aritmatika di Python, teman-teman semua. Nah, lalu misalkan kita di sini pengen manipulate ya. Jadi operasi matematika pada Python mengikuti hukum dari matematika. Ingat ya, konsepnya apa? Kali bagi tambah kurang. Nah, jadi di sini dia nggak bakal jadi 14 nih, 2, 1 1, 2 kali 7 jadi 14. Ini salah gitu ya. Dia bakal ngikutin operasi matematika. Itu apa? Dikali dulu, 7 kali 1, 7, tambah 1. Jadi hasilnya 8. Kalau kita pengen manipulate gimana? Ya udah, kita bisa pakai tanda kurung ya. Jadi dia bakal dilakuin operasi paling awal. Jadi 1 plus 1 berapa? 2. Lalu dikali 7. Ini berapa? Baru jadi hasilnya 14. Seperti yang ada di sini. Gitu. Jadi pada matematika, perkalian pembagian mencari bilangan bulat, itu sisa bagi dilakukan terlebih dahulu ya. Setelah itu baru dilakukan penambahan dan juga pengurangan. Dan tanda kurung di sini bisa mengaruhi urutan dari operasinya, teman-teman semua. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi di sini bisa dibilang ya, jadi sebuah fungsi adalah algoritma yang dibuat dengan bahasa pemrograman dan juga memiliki nama yang unik. Lalu juga sangat mungkin untuk mengirim data pada fungsi, di mana hal ini disebut dengan disebutnya itu argumen. Ada juga di sini print ya, teman-teman semua, merupakan fungsi untuk kita bisa mencetak parameter sesuai yang tertulis dalam tanda kurung itu sendiri. Sip, itu dia teman-teman ya. Nah, di sini jadi kita udah selesai nih buat presentasinya. Habis ini nanti kita akan lanjut ke tugasnya ya, teman-teman semua. Jadi kita hari ini udah belajar nih mengenai bahasa pemrograman Python, Python itu apa, sejarah Python itu gimana, dan cara kita nulis Python itu apa, dan juga Python tuh kegunaannya apa aja sih. Kita juga udah menulis program pertama kita tadi ya, di awal-awal. Ntar kita akan lanjutin lagi di tugas kita yang kedua. Sampai sini nih mau tanyakan dulu, teman-teman, sebelum kita lanjut ke tugas yang segmen yang kedua. Any question? Oke, sepertinya nggak ada ya. Sip, kalau nggak ada, langsung aja nih, teman-teman, kita kerjain tugas yang segmen yang kedua, jadi bisa di back aja. Dan kita kerjain tugas yang ini nih, yang nomor 2 ya, data keluaran. Yuk, let's go. Kita kerjain di sini. Boleh di-share screen semua ya. Oke, Wipa, Adlin, Aniela, Farah, dan juga Aska. Boleh di-share screen dan juga jangan lupa on cam ya, teman-teman, biar aku bisa tahu juga nih. Jadi yang tadi, soal tadi bisa di-back dulu aja dan kerjain sekarang soal nomor 2. Oke, Aniela sudah share screen. Oke, ini Adlin juga udah, Felicia. Ya, Felicia udah, Farah. Oke, udah. Maaf, tapi jaringannya pas aku buka website baru juga masih loading terus. Oh, masih loading terus. Oke. That's okay. Mungkin nanti kalau misalkan nggak bisa banget, nanti mungkin coba dikerjain di rumah ya, Aska ya. Nanti kan ada recordingnya juga, tenang aja. Jadi ntar bisa nonton recording atau nggak, mungkin kalau misalkan mau cek solution nanti juga bisa. Ntar bisa tanya aku juga ya. Gitu. Oke, langsung aja ya. Tolong kita bahas nih buat soal nomor 1. Nah, ini kira-kira yang mana nih jawabannya? Kita punya 2 jawaban benar. 2 jawaban benar. Ingat, 2. Tadi cara nulis Python yang benar gimana aja? Pertama tentunya kita kasih petik. Ingat dalam kurung kita ada petiknya juga. Ini salah satu yang ini berarti ya. Print Python 1.0, 1.0 dirilis pada tahun 1994. Ini benar. And then one more yang mana lagi? Nah, yang ini nih. Kita bisa juga split dengan menggunakan tanda koma ya. Python, 1, Nah, di sini kalau kita pengen gabungin antara string dan juga integer nih, teman-teman semua. Nah, jadi kita punya 2 jawaban benar ya buat segmen nomor 1. Oke, jadi nomor 1 ada 2 jawaban benar. Ingat yang ada petiknya, Wipa salah tuh, Wipa nggak pilih yang ada petiknya. Yang ininya salah nih, nah ini salah nih.
Ini salah. Oke, sip. Oke, good. Cobain nilainya gimana. Aniela bisa. Nah, boleh ya. Oke, ini oke bener ya. Sip, good Aniela. Nah, nomor 2 boleh lanjutin ngetiknya, teman-teman. Cara ngetik di Python biar terbiasa ya. Print, oke. Terus tanda kurung ya. Ingat, tanda kurung ada petiknya juga. Di sini aku ada tulisan harga, titik 2, titik lagi, koma, 100. Ya, guys, 100. Dan juga di sini kita print juga. Ada apa di sini? Diskon ya. Diskon, koma, 10. Lalu kita print lagi ya. Print, harga diskon, titik 2, apalagi? Koma lagi. 100 dikalikan dengan 0, kalau koma tuh pakai titik ya di sini 9 kurung. Nah, itu dia. Oke, yuk sekarang aku udah nomor 3 nih. Nah, nomor 3 di sini teman-teman nanti disuruh benerin nih kira-kira di dalam program itu yang salah apa sih. Oke, let's go. Diselesain dulu ketikan di Python-nya. Oke, Valisa udah. Parah udah sampai nomor situ. Oke, good. Nah, jadi di sini kalau kita baca ya, program ini menceritakan sejarah dari bahasa Python. Perbaiki error menggunakan fungsi print. Program harus bekerja menampilkan teks bagaimana gambar di atas. Hasil harus seperti ini nih hasilnya nih. Guido van Rossum adalah pencipta bahasa Python. Versi terbaru Python dirilis pada tahun 2019. Kalau aku klik run sekarang, itu ada error di sini, bad input. Nah, ingat gimana tadi cara nulis konsep yang benar, teman-teman? Gimana caranya membuat ini jadi benar? Perbaiki printnya dulu. Oke, ingat, dalam print itu harus pakai tanda petik ya. Nah, jadi Guido van Rossum harus di dalam tanda petik. Seperti ini. Jawabannya pasti salah nih. Yang pertama udah benar, sekarang yang kedua yang salah. Dan ingat, print itu nggak boleh huruf besar di awalinnya. Print itu harus huruf kecil semua. Dan dalam tanda kurung ya. Nah, gini. Sip. Udah deh, baru ke print. Oke, gampang ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Printnya tulis yang benar, tulisnya huruf kecil semua. Dalam tanda kurung dan juga dia dipetikin. Petik dan juga tanda kurung. Oke, good. Aniela, coba dijalanin. Oke, good job. Boleh diklik checklist coba. Bener gak apa diklik checklist? Bener, berarti udah bener. Checklistnya yang tadi ya, kamu klik itu dan juga klik checklist. Nah, oke, good job. Boleh lanjut ke nomor 4, Aniela. Nah, nomor 2, ingat, itu print nggak boleh ada spasinya juga. Wipa, ini kamu ada spasi tambahan nih. Spasi di sini dihapus nih. Oke, nah misalkan mau pakai tanda petik 2, cuman pakai satu aja. Ini nggak usah nih, ini dihapus nih, ini sebelum 2019 dihapus. Nah, coba jalanin. Oke, good job. Coba klik checklist sekarang, bener gak? Klik checklistnya. Oke, good job. Boleh lanjut nomor 4 ya. Adlin, gimana Adlin? Bisa? Oke, coba di run, Adlin. Coba ditutup dulu nih soalnya. Tutup dulu nih. Itunya tutup ya, bukan di situ. Ini tutup dulu nih, klik ini. Coba dijalanin. Muncul gak? Coba mana nih? Nah, good. Coba diklik checklist. Oke, Valencia nomor 4. Oke, good. Kita sekarang lanjut nomor 4 ya, teman-teman semua. Nah, dibaca dulu perbaiki masalah sehingga program mencetak gambar tidak perlu memperbaiki parameter pada fungsi. Ingat, nggak perlu memperbaiki parameternya. Perbaiki program agar dia dapat mencetak muka tersenyum. Nah, kalau di run ini pasti error nih. Kenapa? Gampangnya apa, teman-teman? Ingat, ada namanya rules of ini ya, rules of the start ya. Jadi kita harus buat Python tuh dia tuh di awal banget baris. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia tuh nggak di awal baris semua. Jadi kita harus apa yang kita lakuin? Kita hapus spasinya. Nah, ini printnya. Pastikan mereka tuh sebaris semua. Nah, gini. Nah, pastikan semuanya sebaris ya. Nggak boleh ada spasi di sebelum kata print. Nah, gini. Udah, bener. Gitu. Jadi cuman perbaiki spasinya aja. Dalam parameternya nggak perlu diperbaiki, teman-teman. Itu udah benar semua. Itunya nggak usah diperbaiki. Ininya nggak usah diperbaiki nih. Di dalam kontennya nggak usah diperbaiki ya, Wipa. Perlu diperbaiki, yang perlu diperbaiki itu ini. Yang mulai dari awal. Yes, mulai dari awal coba. Nah, yang perlu diperbaiki ini nih. Lihat nih. Ada spasi di sebelumnya. Nih, nggak boleh ada spasi sebelumnya nih. Nah, gitu. Pastikan dia itu sebaris semua. Pastikan sebaris. Oke, good. Semuanya pastikan begitu. Aniela, oke. Coba klik checklist. Oke, good job. Aniela, boleh lanjut. Adlin, nah coba diklik checklist, Adlin. Oke, good. Felicia, oke udah nomor 5. Oke, mantap. Farah nomor 5 juga.
Nah, pastikan semua tulisan printnya sebaris semua ya, Wipa. Oh, ada yang masih belum sama tuh. Tulisan printnya pastikan tulisannya sebaris semua. Oke, nomor 5 ya. Good, sekarang kita lanjutin buat nomor 5, teman-teman semua. Nah, dibaca dulu ya, jangan lupa. Hello World, program yang menyambut dunia telah disusun sejak lama pada buku teks pemrograman. Oke, tersebut muncul pada tahun 1974 sampai dengan hampir 60 tahun lalu. Istilah harus tulis persis seperti pada gambar. Oke, let's go. Kita ketikin tulisan yang munculin Hello World. Gampang ya, tinggal apa? Print, ketik, persis sama ya tulisannya Hello, World. Oh, udah selesai gitu aja. Gampang lah ya, teman-teman. Yuk, let's go. Ketikan Hello World. Oke, kalau sudah boleh diklik checklist. Oke, good. Adlin, Farah, Felicia, oke, Wipa. Ingat, belum tanda, ini belum nih, tanda ininya, apa namanya? Kamu persis sama tulisannya, coba. Persis sama. Hello, ada komanya juga di sini. Habis itu ada tanda seru. Pastikan tulisannya sama ya, teman-teman. Kalau nggak sama, nanti dia nggak bisa. Nah, sekarang nomor 6. Oke, di sini. Ini aku udah juga sih. Coba di sini aku ulang lagi ya. Oke, what's the question? Program menghitung jumlah gaji yang dibayarkan pegawai pada departemen penjualan. Seorang pegawai departemen menjual penjualan penerima 5.000, ilmu $3.670 secara keseluruhan. Terdapat 12 pegawai di departemen. Susun program untuk mencatat jumlah gaji seluruh pegawai dengan catatan jumlah gaji para pegawai buat hasil seperti yang pada di gambar gitu ya. Jadi caranya gimana? Ya udah tinggal print aja nih. Print, ketikin sama kayak di gambar ini. Jumlah gaji para pegawai. Titik 2, ingat kalau mau misahin antara string sama integer pakai koma. Nah, lalu setiap seorang pegawai itu dapatnya berapa? 53.670. Dan terdapat 12. Ya udah tinggal dikali aja berarti ya. Berarti gimana? 53.670 dikali dengan 12. Gitu. Nah, ini gajinya segini nih, 644.040. Udah. Itu jadi cara jawab soal nomor 6 ya, teman-teman semua. Oke, good. Ini punya Aniela udah benar nih. Coba di checklist. Oke, nice. Wipa gimana? Oke, bisa ketikin kayak aku ya. Jadi ketikin jumlah. Ingat ngetik ngetik print pakai string. Pakai ini, pakai petik. Adlin. Jumlah gaji di sini petik dulu, jangan lupa. Oke, good. Valisa, Farah dikali ya, Farah. Di sini kita kali karena di sini tadi jumlah per orang itu 53.670 udah kali dengan 12. Yes, gitu. Coba jalanin. Oke, good. Yuk, gimana Wipa? Nah, Pak, ingat ini perlu tanda perkali. koma tidak, Pak? Kenapa? Perlu tanda koma untuk perkalian No, untuk tidak, Pak? perkaliannya jangan pakai koma, teman-teman. Perkalian jangan di dalam koma, karena kalau di dalam koma nanti dia nggak bakal ngekalkulate, nggak bakal menghitung, bakal dicetak aja gitu. Jadi habis petik, nah gini gini gini. Ini kamu habis sampai pegawai aja nih, sampai sini aja nih, petik sampai sini, petik sampai sini. Adlin, 53-nya dihapus. Nah gitu. Terus kasih koma habis itu. Habis petik terakhir kamu kasih koma, kamu keluar dulu. Bukan di situ, di luar petik. Hapus, Di luar kamu keluar petik. petik dulu, keluar petiknya dulu. No, 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 no. Hmm? Oke, mungkin boleh lihat cek layar aku deh. Teman-teman masih bingung. Tadi aku lihat punyanya Wipa juga salah. Coba boleh lihat punya aku. Lihat dulu share screenku deh. Ngetikinnya gimana. Ingat, kalau misalkan perkaliannya jangan dalam tanda kurung. Jangan dalam tanda petik, teman-teman. Karena kalau dalam tanda petik nanti dia nggak bisa. Oh, Dia nggak bisa di calculate. Dia nggak bisa dihitung gitu bahasanya. Nanti kita malah cetak.
Tuh kan makanya punyanya WIPA hasilnya gitu kan 520 kali 12 karena dicetak, bukan dikalkulate. Makanya make sure jangan di dalam tanda petik ya. Nah, coba WIPA boleh lihat share screen-ku. Yang masih salah, tolong boleh lihat share screen-ku deh. Coba dicek. Coba dicek dulu kodenya. Make sure hasilnya tuh Nani WIPA di sini salah nih. Ini kamu nggak boleh pakai petik nih di sini. Tiga. Di sini petiknya di sini nih, petik di sini nih. Petiknya tuh di sini. Itu dihapus yang tadi. Habis pegawai titik dua. No, pegawai titik dua petik. Pegawai titik dua petik. Bukan. Pegawai. Pegawai dulu nih titik dua. Nah, habis titik dua mau kasih petik. Nah, baru kasih koma. Kasih koma habis itu. Kasih koma. Habis petik kasih koma. Nah, gitu. Nah, tapi kamu angkanya salah nih. Bukan 56270. Coba lihat lagi. Coba buka lagi soalnya. Berapa? 53670. 53. Kamu bukan 52 ya. Kamu ketiknya 52. Nah, 53670. 53670. Mungkin ketikin juga boleh biar lebih cepat 53670. Coba jangan lupa kasih koma. Adlin, kasih koma di sini. Habis petik kamu kasih koma. Karena kalau nggak kasih koma, karena kenapa kita harus kasih koma, teman-teman? Karena kita mengoperate dua data type yang berbeda. Yang di kiri itu string, yang di kanan itu integer. Nah, gitu. Sip, boleh di checklist? Oke, good job. Wipa gimana bisa? Oke, sekarang lanjut ke soal selanjutnya ya, teman-teman. Nah, pilih versi program yang tepat. Nah, lihat di sini. Lihat perkalian yang benar ya. Memori saat ini, hasilnya harus 2480. Nah, kira-kira yang mana nih hasilnya 2480? Yang ini ya. Nah, karena 180 kurang 80 berapa? 20 kali 1024. Jadi 2480. Jadi kita operate dulu operasi dari pengurangannya, baru kita operate dari operasi perkaliannya. Ini di jawabannya ya. Nah, oke, lanjut sekarang udah pada sampai mana nih? Nah, yang lainnya kalau misalkan akunya agak lama nih buat jelasin, mau coba lanjut sendiri juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Feel free. Jadi jangan takut, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, di sini sekarang ya, baca lagi soalnya. Oke, harga rental. Perusahaan membayar $85.000 untuk sewa kantor. Baru-baru ini pemilik tanah mengumumkan kenaikan sebesar 10%. Susun program yang dapat menghitung harga sewa pada gambar. Buatlah hasil seperti pada ditampilkan di gambar. Nah, lihat di sini. Harga rentalnya jadi seperti ini nih. Harga rental titik 2. Terus juga hasilnya di bawah. Jadi gimana? Ya udah kita tinggal print dulu aja ya. Print harga rental. Ingat kata dia ada kenaikan 10%, teman-teman. Berarti gimana konsepnya kalau gitu ya? Udah berarti tinggal print. Berarti di sini harga aslinya 85.000 ditambahkan, sorry 85.000 ya. 85.000 ditambahkan dengan udah 85.000 dikalikan dengan berapa? 10% ya. 10% itu berarti ya udah 0,1 aja. Gitu. Jadi ada kenaikan 10%. Nah, itu di jawabannya. Gampang ya. Jadi seperti ini cara buatinnya. Jadi 10% that means ada kenaikan 10% berarti ya udah 85.000 dikalikan dengan 10% kenaikan. Gitu. Jangan lupa siapa nih? Valisa. Ingat pakai ketik ya karena dia string. Harga rental itu ketik. Nggak pakai ini ya. Nah, ini yang salah nih punyanya siapa nih? Aniela. 85.000, that means ini nggak usah nih. Titik-titik nol nol nggak usah. Itu dia cuman kayak pelengkapnya aja. Jadi 85.000 nggak boleh pakai titik. Karena titik itu that means koma. Kita nggak perlu. 85.000, coba pastikan ini kayaknya lebih dari 85.000 nih. 85.000, nolnya berarti 3 ya. 1, 2, 3. Nah, pastikan 85, nolnya kayak kelebihan nih. Nolnya 3 ya. Nah, ini berlebihan nih, 80. Oke, nah ingat ditambahkan dengan 85.000 lagi. Jadi di sini ditambah dengan 85.000 lagi. Mungkin yang bingung teman-teman boleh lihat di share screen-ku ya, buat bikinin rumusnya gimana. Boleh lihat di share screen-ku buat lihat rumusnya.
Ya gimana bisa? Coba yang lain gimana? Adlin bisa? Coba yang tadi, nah coba Adlin, coba di checklist bisa nggak Adlin? WIPA juga sama, coba di checklist. Komanya nggak pakai koma, WIPA, pakai titik. Koma di Python tuh pakainya titik, nggak pakai koma. Oke, oke, Oh ya, lanjut ke Coach. Coach, kenapa ya, Adlin? Yes, ini tombol centangnya kenapa tidak bisa? coba klik checklist. Coba di kayak harga rentalnya, coba di ini dulu nih, masih kurang nih titik dua. Harga rental titik dua, titik dua. Oke, coba dijalanin lagi, di checklist lagi, coba. Nah, baru bisa ya. Hmm, Jadi harus persis sama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini baca lagi soalnya, teman-teman. Susun program yang dapat menghitung lokal biaya ya, total biaya yang dibutuhkan, dan juga membeli komputer. Pegawai dari Departemen Pengembangan telah mengajukan permohonan pembelian komputer dan juga komponennya. Jadi di sini apa aja? 6 laptop untuk 55.480 dolar per buah, 3 layar untuk berapa? 21.830 dolar per buah, 11 mouse untuk berapa? Segini, per buahnya segini ya, 5 keyboard berapa? Bantu perusahaan menghitung alokasi biaya yang perlu disediakan dalam anggaran, buatlah hasil alokasi seperti yang ada di gambar ya. Ya, kita langsung buat aja. Jadi gimana? Kita print persis sama dulu, print apa harus mengalokasikan, baru kasih koma ya. Ingat, di sini komanya itu dia itu apa namanya? Pemisahnya antara string sama integer. Nah, terus apa lagi di sini? Ingat di sini ada 6 laptop. Berarti gimana? 6 dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 55.480 ya. 55.480 ditambah lagi dengan berapa? 3 layar. 3 dikalikan dengan berapa? 21.830. Ditambah lagi dengan berapa? 11 dikalikan dengan 411. Ditambah lagi dengan 5 keyboard ya. 5 keyboard satunya tuh berapa? 290. Udah. Ntar di bakal langsung ditotalin sama Python. Gitu jadi cara buatnya ya, teman-teman. Jadi gampang ya. Kita tinggal lakuin namanya operasi matematika aja. Oke, good. Valisa udah di soal yang selanjutnya lagi. Oke, good. Farah. Nah, gitu cari cara buatnya. 5 dikalikan dengan berapa? Dengan 290. Yuk, WIPA sama yang lainnya. Nah, gitu ya, tambah. Oke, lihat ya WIPA ya. Lihat pokoknya di soalnya nih. Dia mintanya berapa nih? 6 kali berapa nih? Kali 55.480. 3 kali berapa? 21.30. 11 kali berapa? 411. 5 kalikan dengan 290 gitu. Oke, good. Adlin, let's go. Oke, lanjut ke soal yang nomor berapa nih? Next lesson ya. Nah, ini sini yang mungkin udah di sini. Tadi kan udah pada sampai sana semua. Dibaca dulu nih teman-teman soalnya. Oke, perusahaan memiliki 5.000 GB data penyimpanan. Perusahaan mentransfer 20 berkas untuk disimpan, besar data satu berkas adalah 256 GB. Penyimpanan tidak dapat menyimpan seluruh data. Berapa banyak berkas yang dapat disimpan pada penyimpanan dan berapa besar uang yang tersisa. Kita diminta untuk menyusun program yang menjalankan akumulasi, buatlah jawaban seperti yang ada ditampilkan pada di gambar. Ini ada salah satu contohnya juga, teman-teman misalkan ada yang mau tahu cara buatnya gimana, udah tinggal cek di sini nih cara ngelakuin print dan segala macamnya. Make sure buat ini sama, jadi kita di sini perlu ngapain aja? Print, tentunya. Tulisan apa? Penyimpanan. Penyimpanan.
dapat menyimpan. Si Nah, ya, bisa Wipa? saya ini sudah kayak sudah ini. Mm-mm. Yang salah apa tuh? Coba di checklist. Tulisannya harus sama. Coba dibuka lagi deh, dibuka soalnya deh. Lihat, tulisan M-nya kecil, mengalokasikan M-nya kecil. Di sini kamu M-nya gede. Oke, mengalokasikan. Oke, coba di checklist sekarang bisa. Oke, sip. Next. Jadi make sure harus persis sama ya, teman-teman. Nah, jadi di sini gimana cara buatnya menyimpan? Lihat, di sini ada angka di tengahnya. Bla 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 berkas. Nah, gimana cara tahu berkasnya? Berarti caranya adalah dengan 5.000 ya. Jadi kan dia punya 5.000 GB dibagi dengan berkas, data satu berkas itu berapa? 256 ya. Jadi ini dibagi dengan 256. Ingat dibaginya dengan double slash biar nanti hasilnya jadi integer ya. Kasih koma lagi, tulisan berkas. Oke, seperti ini. Satu baris sudah jadi. Penyimpanan data dapat menyimpan 19 berkas. Oke. Lalu next di bawahnya apa? Diminta masih terdapat berapa gigabyte nih. Jadi print masih terdapat berapa, terdapat berapa? Nah, di sini kasih koma lagi karena dia angka di sini. Jadi caranya gimana nih? Kita menggunakan yang agak lumayan rumit ya, sedikit 5.000. Kita pengen tahu jadi modulus berapa? Modulus dari perkalian dari 256, yaitu satu berkas 256 GB dikalikan dengan 19 gitu ya. Karena di sini kita total ada 19 berkas lagi nih, karena kan tadi satu udah digunain. Nah, udah kayak gini terus kita kasih koma, jangan lupa. Dan apa di sini kita tulisin GB tersisa ya, tersisa. Nah, seperti ini, klik checklist. Wait, oh sorry, ini ada M. Harus pakai koma ya. Nah, ini dia. Nah, itu dia jadi jawabannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi cara pembuatannya seperti ini. Gitu. Ingat, Farah ya, petik. Jangan lupa petik, karena string. String itu harus dipetikin. Oke, good. Aniela, coba dijalanin, bener gak? Coba di checklist. Oke, good job, Aniela. Boleh dikerjain 789. Nah, itu adalah polling. Bisa diisikan aja pollingnya. Oke, Farah gimana? Farah bisa? Oke, boleh diisikan pollingnya ya. Oke, good. Valisa. Nah, ini yang salah nih, Valisa. Ingat, kita mau bentuknya tuh integer ya. Jadi, di sini pakainya double slash. Slashnya 2 kali. Jangan, nggak cuma 1 kali. Biar nanti hasilnya jadi integer. Nah, coba dijalanin sekarang. Masih hasilnya beda. Nah, gitu ya. Oke, good. Boleh diisikan polling. Adlin gimana? Ini buat yang masih belum bisa ke sini ya, teman-teman semua. Kirimin di chat. Iya, oke. Gitu ya, teman-teman. Bisa ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, teman-teman. Tadi yang masih belum, aku udah kirimin di chat ya. Nanti di situ ada satu tugas, berarti kita belum sempat buat kerjain, yaitu di bagian ini ya, ada tugas tambahan. Ntar teman-teman bisa explore secara mandiri di sini ya. Explore dan juga kerjakan secara mandiri. Ntar aku juga kasih solutionnya juga, teman-teman. Nah, ini buat solutionnya tuh ntar ada di sini ya. Bentar, ini aku kirimin. 256. Nah, ini dia untuk solutionnya. Ntar teman-teman bisa cek di sini. Ntar aku juga masukin ke dalam ini ya, ke dalam chat dari grup teman-teman semua. Itu dia buat nanti solutionnya. Jadi 56 teman-teman yang nanti masih belum selesai, kali 19 kali 19 mulai pembelajaran ntar bisa cek di bagian sana nih teman-teman. 256 kali 19 kali 19
Belum, Dek. Tak dulu. Gitu ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini teman-teman Sana, semua. tak dulu, tak dulu. Jadi kita hari ini udah belajar terkait namanya apa aja nih teman-teman. Kita hari ini udah belajar namanya Python ya di pembelajaran kita hari ini. Kita belajar terkait Python itu sendiri. Apa sih itu Python? Dan juga gimana cara kita melakukan pengkodean di Python ya. Teman-teman semua kita udah pelajarin hal tersebut di pembelajaran hari ini di Introductions to Python ya. Jadi teman-teman di sini udah belajar konsep basic dari Python, gimana caranya code di Python, dan gimana caranya operasi matematika di Python juga gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Any question? Ya nggak ada. Mungkin sebelum close boleh dong teman-teman share teman-teman hari ini belajar apa aja. Coba aku pengen mungkin Aniela deh. Oke, biasanya ntar aku bakalan menunjuk ya salah satu orang buat nanti summarize apa aja yang kita pelajarin nanti di next week nanti selain Aniela. Coba kalau dari Aniela hari ini Aniela belajar apa aja? Boleh dong Aniela summarize. Hari ini aku belajar tentang itu yang tadi tentang perhitungan yang Yes, matematika lebih lanjut. Karena yes, sebelumnya aku cuma tahu kayak tentang perkalian, tambahan sama pengurangan. yes. Perkalian sama pengurangan ya. Jadi tadi kita belajarnya lewat pengkodean di Python ya. Kita belajar di coding kita di Python sendiri. Gimana cara kita ngelakuin pengkodean tersebut dan juga gimana caranya kita buat calculation dan juga di Python itu sendiri ya dengan tipe data string dan juga integer. Oke, jadi itu aja ya teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini. Nanti buat tugasnya yang masih ada yang belum selesai, nanti boleh langsung cek lagi aja ya. Teman-teman bisa langsung dikerjain juga habis ini atau mungkin di waktu luang ya biar ntar teman-teman makin paham. Mungkin itu aja buat pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat pagi dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima See you kasih, Kak. semuanya. Habis Sama-sama. Pak. Thank you. Thank Thank you, you. Kak. Thank you. Thank you juga. Terima kasih.